Hai semua, di video kali ini aku mau buat jajan pasar untuk ide jualan atau buat teman ngopi dan ngeteh. Atau bisa juga untuk sajian kue kalau mau ada acara. Rasanya enak, legit, lembut, dan kenyal-kenyal. Yuk langsung saja kita simak videonya dan nonton sampai habis ya. Pertama kita siapkan loyang tulban ukuran diameter 20 cm, tingginya 8 cm. Kemudian alas bawahnya dengan daun pisang. Kalau tidak ada daun pisang, di skip saja, langsung saja dioles dengan minyak sayur. Nah, kalau sudah selesai, kita sisihkan dulu loyangnya. Sekarang kita siapkan bahan untuk lapis talam ubi. Siapkan 300 gram ubi jalar yang sudah direbus hingga matang. Kemudian bahan berikutnya di sini ada 150 gram gula pasir. Kemudian untuk bahan berikutnya di sini ada setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Nanti kita tambahkan pewarna makanan kuning tua secukupnya. Untuk bahan berikutnya kita siapkan 100 gram tepung tapioka. Kemudian di sini ada 60 gram tepung beras. Lalu untuk santannya kita siapkan sebanyak 400 ml. Nah, sekarang kita masukkan semua bahan ubi, kita masukkan ke dalam mangkok blender, kemudian tambahkan gula pasir. Masukkan garam dan vanili bubuk, kemudian tambahkan tepung beras. Setelah itu masukkan juga tepung tapioka. Kita masukkan semua bahan ya. Tambahkan santan. Supaya warna kuenya tidak pucat, kita tambahkan pewarna makanan kuning tua secukupnya. Sekarang kita blend bahan talam ubi hingga halus. Nah, jika sudah halus, kita matikan blendernya. Selanjutnya, tuang adonan kue ke dalam loyang. Kita ratakan dulu. Panaskan panci kukusan sebelumnya, masukkan kue, kita kukus kue selama 25 menit dengan api sedang. Nah, sambil menunggu kita buat lapis talam pandan. Siapkan 100 gram tepung beras, masukkan ke dalam wadah mangkok. Kemudian tambahkan 50 gram tepung tapioka. Selanjutnya masukkan 100 gram gula pasir. Tambahkan seperempat sendok teh garam. Setelah itu masukkan 350 ml santan. Kita masukkan dulu santannya sedikit, kemudian ini diaduk dulu sampai tercampur rata, halus dan tidak bergerindil. Nah, ini adonannya sudah halus dan tidak bergerindil, baru kita tuang sisa santan, kemudian aduk lagi sampai rata. Selanjutnya kita masukkan 100 ml air jus pandan suji. Kita aduk sampai tercampur rata. Agar warnanya tidak pucat, aku tambahkan pasta pandan secukupnya, kemudian diaduk sampai rata. Selanjutnya kita saring dulu adonannya. Sekarang kita masak adonan kue talam pandan sampai bagian bawahnya ada sedikit yang menggumpal. Tujuannya dimasak supaya kue talamnya tidak berair dan juga supaya tepung berasnya tidak mengendap. Nah, ini kalau sudah ada yang menggumpal seperti ini, kita angkat ya. Nah, sekarang setelah dikukus selama 25 menit. Nah, ini tips ya. Karena ini permukaannya licin, jadi kita buat permukaannya kasar dengan bantuan garpu seperti ini ya. Tujuannya supaya adonan berikutnya bisa menempel dengan baik.
Nah, kalau sudah, baru kita masukkan adonan talam pandan. Nah, selanjutnya ini kita kukus selama 25 menit dengan api sedang. Sambil menunggu, sekarang kita buat lapis gurih. Masukkan 80 gram tepung beras ke dalam wadah mangkok, lalu tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu masukkan 450 ml santan, kita tuang dulu sedikit. Lalu ini diaduk dulu sampai tercampur rata dan tidak bergerindil. Nah, jika adonannya sudah halus dan tidak bergerindil, baru kita tuang sisa santan. Kemudian ini diaduk lagi sampai rata. Nah, setelah dikukus selama 25 menit, sama seperti tadi ya, karena ini permukaannya licin. Nah, supaya adonan berikutnya bisa menempel dengan baik, kita buat permukaan kasar dengan garpu seperti ini. Nah, setelah itu baru kita tuang adonan lapis gurih, tapi diaduk dulu ya. Kita bagi menjadi 2 bagian dan 2 kali kukus agar matang sempurna dan permukaannya halus. Nah, ini kita kukus selama 15 menit dengan api sedang. Nah, setelah dikukus selama 15 menit, sekarang kita tambahkan lapisan yang terakhir. Untuk lapisan yang terakhir ini, kita kukus kue selama 20 menit dengan api sedang. Nah, sekarang setelah dikukus selama 20 menit, permukaan kuenya halus. Sekarang kita angkat ya. Tunggu dulu kuenya sampai dingin dan set, baru kita keluarkan dari loyang. Nah, jika kuenya sudah dingin dan sudah set, kita sisir dulu pinggirannya supaya mudah dikeluarkan. Sekarang kita keluarkan kuenya dari loyang. Nah, seperti ini kuenya, ternyata mudah sekali dibukanya dan tidak lengket ya. Sekarang kita potong-potong kuenya menjadi 24 bagian. Nah, hasil kue talam kombinasinya seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, ini tampak kuenya ya. Lapisannya menempel dengan baik, ketika dipotong tidak lepas. Yuk, sekarang kita cobain. Rasanya enak, legit, dan gurih karena ada perpaduan dari 3 rasa kue. Terus teksturnya lembut, kenyal, dan wangi pandan. Cocok banget buat ide jualan dan untuk sajian kue kalau mau ada acara. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Hai, di video kali ini aku mau buat kue basah 3 rasa dalam satu potong kue. Enak, legit, dan lembut. Cara membuatnya juga mudah sekali. Yuk langsung saja kita simak videonya dan nonton sampai selesai ya. Pertama, kita siapkan dulu loyang tulban ukuran diameter 20 cm, kemudian oles sekeliling loyang dengan minyak sayur. Nah, jika sudah dioles, kita sisihkan loyangnya. Selanjutnya, kita siapkan panci kecil, kemudian masukkan 100 gram gula merah. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Tambahkan 3 lembar daun pandan yang sudah diiris halus. Kemudian masukkan 200 ml santan. Nah, ini aku masak sampai gulanya larut. Sekarang jika gulanya sudah larut, kita angkat.
Nah, kita diamkan larutan gula merah sampai dingin suhu ruang. Selanjutnya, siapkan 500 gram singkong berat bersih ya setelah dikupas kulit. Kemudian kita blender, lalu peras airnya. Masukkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Selanjutnya, tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. Kemudian ini kita aduk dulu. Setelah itu masukkan larutan gula merah sambil disaring. Selanjutnya kita aduk ya sampai tercampur rata. Setelah itu tuang ke loyang yang sudah dioles dengan minyak sayur. Panaskan panci kukusan sebelumnya. Sekarang masukkan kue, kita kukus selama 20 menit dengan api sedang. Nah, sambil menunggu sekarang kita buat lapis pandan ya. Siapkan panci, masukkan 125 gram tepung beras, kemudian tambahkan 50 gram tepung tapioka. Selanjutnya masukkan 150 gram gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh garam. Setelah itu masukkan 500 ml santan, kita tuang dulu sebagian. Kemudian ini kita aduk dulu sampai tercampur rata, halus dan tidak bergerindil. Nah, jika sudah halus dan tidak ada gerindil, baru kita tuang sisa santan. Setelah itu tambahkan 100 ml jus pandan suji. Kemudian ini kita tambahkan pasta pandan secukupnya, sedikit saja, lalu ini kita aduk sampai rata. Sekarang kita masak sampai bagian bawahnya ada sedikit adonan yang menggumpal agar adonan tidak mengendap pada waktu dikukus. Nah, jika adonannya sudah ada yang menggumpal seperti ini, langsung saja kita angkat ya. Nah, ini lapis yang pertama setelah dikukus selama 20 menit. Kita buat permukaan kasar dengan cara digaris-garis dengan garpu seperti ini ya. Tujuannya supaya lapisan berikutnya bisa menempel dengan baik. Nah, sekarang kita tuang lapis pandan. Nah, untuk lapis yang kedua ini kita kukus selama 20 menit dengan api sedang. Selanjutnya, sambil menunggu kita buat lapis gurih, siapkan panci, masukkan 75 gram tepung beras, kemudian tambahkan 25 gram tepung tapioka, lalu masukkan setengah sendok teh garam, tambahkan 1 sendok makan gula pasir, kemudian masukkan 450 ml santan, kita masukkan dulu sebagian, kemudian ini diaduk sampai rata dan tidak bergerindil. Sekarang tuang sisa santan, kita aduk lagi sampai rata. Selanjutnya kita masak adonan lapis gurih sampai bagian bawahnya ada sedikit adonan yang menggumpal. Tujuannya supaya adonannya tidak mengendap pada saat dikukus ya. Nah, kalau sudah ada yang menggumpal seperti ini kita angkat. Nah, ini lapisan yang kedua setelah dikukus selama 20 menit ya. Sama seperti tadi kita buat permukaan kasar, digaris-garis dengan garpu seperti ini supaya lapisan berikutnya bisa menempel dengan baik. Setelah itu tuang lapis gurih, kemudian kukus selama 20 menit dengan api sedang.
Nah, setelah dikukus selama 20 menit dan jika kuenya sudah matang, kita angkat. Selanjutnya, kita diamkan dulu kue sampai set, sampai suhu ruang. Nah, kalau kuenya sudah dingin dan sudah set, kita sisir dulu pinggiran kue, kemudian kita keluarkan dari loyang. Nah, seperti ini ya tampilan kuenya, ada 3 lapis dan 3 rasa. Sekarang kita potong kuenya jadi 24 bagian. Terima kasih sudah menonton ya, support terus Lin's Cake Channel. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, seperti ini tampilan kuenya, cakep ya. Nah, ini dia kuenya, ada 3 lapis dan 3 rasa. Tampilannya juga cakep. Nah, yuk kita cobain ya. Rasanya enak, legit, lembut dan wangi, cocok banget buat ide jualan atau buat acara, atau untuk teman ngopi dan ngeteh juga cocok. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat.